Halo co-friend, pada soal ini ada dua buah muatan listrik dan kita akan mencari besarnya medan listrik yang dialami suatu titik, yang mana titik tersebut berada pada koordinat 0,3. Berarti titik tersebut itu berada di sumbu Y ya, di sini. Kita namakan titik tersebut itu adalah titik P. Kemudian di sini muatan Q1 ini berada di titik asal ya, titik O. Kemudian untuk muatan yang Q2 ini berada di titik A ya, kita namakan di sini ini titik A. Yang mana dari sini ke sini, dari O ke A ini kan 4 ya. Dan di sini satuannya meter, berarti di sini 4 meter. Maka dari O ke P ya, di sini kan tadi titik 0,3, berarti panjang OP-nya itu adalah 3 meter, seperti itu. Oke, kemudian besarnya medan listrik yang dialami titik P gara-gara ada muatan sumber Q1, kita namakan E1. Perhatikan bahwa medan listrik itu arahnya menjauh dari muatan positif ya, atau mendekati muatan yang negatif. Maka E1-nya ini menjauhi Q1 ya, E1-nya arahnya ke atas. Kemudian besarnya medan listrik yang dialami titik P gara-gara ada muatan sumber Q2, kita namakan E2. Dia juga menjauhi Q2 ya, karena kan Q2-nya ini positif juga, maka E2-nya arahnya ke sini. Kemudian di sini kita definisikan ini sudut alfa ya, maka sudut yang dibentuk antara, atau maksudnya di sini E1 dan E2-nya ini saling membentuk sudut alfa juga ya, karena kan dua sudut yang sudut yang saling bertolak belakang ini besarnya sama. Kalau di sini alfa juga, seperti itu. Oke, di sini kita akan mencari panjang AP-nya terlebih dahulu. Karena AOP ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AP kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OP kuadrat. Kita masukkan AO-nya ya, atau OA-nya panjangnya di sini 4, kemudian OP-nya tadi adalah 3, dan hasilnya ini adalah 25, yang mana 25 bisa ditulis dalam bentuk 5 kuadrat. Kemudian ini kedua ruas bisa kita akarkan sehingga didapatkan panjang AP-nya itu sama dengan 5 meter. Oke, kemudian kita akan mencari besar E1 terlebih dahulu. Ya, jadi rumus dari medan listrik E1 itu dirumuskan dengan E1 sama dengan K/1 dibagi dengan R1 kuadrat. Dengan K ini adalah konstanta kolom yang besarnya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom pangkat min 2. Oke, kemudian kita masukkan ke sini ya K-nya, kemudian Q1 ini adalah besar muatan yang 1 ya, yang di sini, yaitu 8 nanokolom. Ini satuannya akan kita jadikan kolom ya, dari nanokolom ke kolom, tinggal dikali 10 pangkat min 9 saja. Jadi ini adalah 8 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian R1 di sini maksudnya itu adalah jarak dari P diukur dari Q1 ya, karena kan ini S1 ya. Maka R1 di sini adalah jarak dari P diukur dari Q1, yang mana tadi dari sini ke sini adalah 3 meter. Dan setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah 8 Newton per kolom. Untuk yang E2 rumusnya sama ya, jadi E2 yaitu sama dengan K Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Jadi ini adalah rumus dari medan listrik. Kita masukkan K-nya dan Q2-nya, ini adalah 12 nanokolom atau 12 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian R2 ini adalah jarak dari titik P diukur dari muatan sumber yang Q2 dari sini ke sini tadi, yaitu 5 meter. Dan setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah 4,32 Newton per kolom. Nah, kemudian jadikan yang S1 dan E2 ini akan menghasilkan medan listrik ya, yang dialami titik P, atau maksudnya S1 dan E2 ini akan menghasilkan resultan medan listrik yang kita namakan E. Ya, jadi E di sini adalah resultan dari S1 dan E2, maka itu berarti E-nya di sini ini adalah medan listrik yang dialami titik P-nya yang akan kita cari. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan rumus vektor resultan ya, atau medan listrik resultan yang dirumuskan dengan ini, yaitu E kuadrat sama dengan S1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2S1 E2 dikali cos dari sudut yang diapit oleh isa. Oke, jadi cos di sini adalah sudut ya, yang mana sudut di sini ini merupakan sudut yang diapit oleh E1 dan E2-nya, yaitu alfa. Jadi ini adalah cos alfa, seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan E1-nya, E2-nya ya, lalu cos alfa. Nah, untuk menentukan cos alfa bisa kita lihat saja dari segitiga yang di sebelah sini, segitiga AOP. Jadi kan cos alfa itu sisi yang di sini ya, yaitu samping sudut dibagi dengan sisi miringnya ini, yaitu kan di sini tadi 3, ini 5. Berarti cos alfanya adalah 3/5, seperti itu. Kemudian setelah dihitung didapatkan hasilnya 124,1344. Lalu kedua ruas kita akarkan sehingga didapatkan E sama dengan 11,14 Newton per kolom. Inilah besarnya medan listrik yang dialami oleh titik P-nya. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.